teman-teman, hati-hati, isi cash awal tahun akan menagih, mengerahkan DC lapangannya langsung ke rumah teman-teman. Nah, ini berita sangat penting sekali ya teman, karena banyak isu yang beredar tentang aplikasi isi cash yang akan mengerahkan DC lapangannya, deplotornya langsung ke rumah teman-teman. Jadi apakah isu benar atau tidak? Mari kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama, kita tahu pinjaman online itu di awal tahun itu akan mengejut yang namanya pendapatan mereka dengan mengerahkan deplotornya langsung datang ke rumah. Tapi ini tidak semua orang ditagih ya teman. Biasanya cuma orang yang punya pinjaman atau tagihan nominal besar sekitar 5 juta ke atas yang akan diprioritaskan untuk ditagih langsung ke rumah, dan ini juga mungkin yang domisilinya di daerah perkotaan atau dekat markas mereka. Nah, untuk daerah yang sering ditagih itu Jakarta dan Jabodetabek. Jadi teman-teman lihat saja apakah hutang teman lebih dari 5 juta rupiah, apakah domisili teman-teman ada di pegunungan atau di perkotaan, itu bisa menjadi indikasi bahwa teman-teman akan ditagih atau tidak. Nah, isi cash juga akan melakukannya teman. Kalau teman-teman tidak bayar atau malah melakukan galbay di pinjaman online, akan melakukan yang namanya datang ke rumah teman-teman. Dan ini harus teman-teman sadari, karena memang isi cash ini ada tanggung jawab untuk yang namanya neraca keuangan mereka agar sehat ke depan. Kalau teman-teman galbay kan istilahnya tidak bayar, jadi neraca keuangan dari aplikasi pinjaman online akan oleng ke depannya jika tidak dilakukan pembayaran. Jadi kita akan terus ditagih karena mereka juga butuh uang ya teman. Jadi tidak perlu takut tentang masalah ini. Karena apa? Karena mereka sudah di cover yang namanya asuransi. Nah, untuk peraturan baru OJK mengenai asuransi ini sudah ditegaskan ya teman. Jadi peraturan OJK yang mulai terbit Januari itu sudah jelas tentang masalah asuransi pinjaman online. Jadi semua pinjaman online legal dan bersertifikasi OJK itu wajib mengasuransikan pinjamannya. Misalnya kita pinjam 1 juta, itu langsung diasuransikan oleh pihak pinjaman online ke pihak asuransi. Nah, umpamanya kita 180 hari tidak bayar tagihan, itu kita akan yang namanya di cover asuransi. Jadi asuransinya membayar ke pinjaman online sekitar 80% ya teman. Jadi ini pinjaman online tidak serta merta rugi ya teman. Jadi masih ada uang dari asuransi untuk mengcover itu. Jadi jangan pernah takut tentang masalah ini, santai saja, banyak temennya. Nah, untuk masalah isi cash menagih di deplotornya di Januari itu harus teman-teman pahami, karena ya isi cash juga butuh uang, karena sudah ditegur oleh OJK karena ini salah satu aplikasi yang memang terkenal tingkat galbaynya tinggi lebih dari 5%. Kalau tidak hati-hati bisa kena teguran ataupun sanksi dari OJK karena jumlah TWP 90-nya sudah melebihi 5%, dan ini akan menjadi indikasi bahwa ke depan akan kena sanksi OJK. Jadi kita lihat saja ke depan apakah isi cash aman atau tidak. Nah, untuk deplotor datang ke rumah, bagaimana Bang saya menanggapinya? Tetap santai ya teman, jangan pernah takut, tetap tenangkan diri, tata pikiran, tata mindset teman-teman. Cari informasi sebanyak-banyaknya seputar yang namanya syarat dan ketentuan pinjaman online menagih, terutama deplotor yang menagih itu hak dan kewajibannya apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi deplotor. Jadi kalau umpamanya deplotor datang, ya sudah dihadapi saja, jangan pernah takut. Intinya kita tidak akan kenapa-napa kok, santai saja, karena yang namanya deplotor itu tugasnya cuma mengingatkan kita, tidak sampai menagih secara kasar, intimidatif, atau malah anarkis. Jadi kita lebih aman ke depannya. Itu video singkat dari saya, bermanfaat, tetap semangat kehidupannya lebih baik.